Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ramadan dengan NIM H0721221059, kelas A, kelas Lab Laboratorium Pemrograman Mobile A. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 1 sampai kedua tentang pemrograman mobile. Jadi yang pertama yaitu adalah di tahap pengantar kita akan membahas mengenai Android atau open source serta Apache. Nah, Android adalah sebuah operasi yang dikeluarkan oleh Google di bawah lisensi Apache. Nah, di Android dibuat khusus untuk smartphone dan tablet. Dan salah satu mengapa Android adalah sistem operasi smartphone terpopuler, yaitu karena OS dari Android itu merupakan sistem yang open source, sehingga mendukung aplikasi pembuatan pihak ketiga. Nah, eh, adapun versi Android eh, itu pada setiap tingkatannya itu berbeda-beda setiap beberapa periode terakhir yang dimulai dari eh, Cupcake sampai Pi. Namun sejak versi Android yang ke-10, pemberian nama camilan itu tidak digunakan lagi, sehingga pemberian nama setelah versi Android terbaru hanya berupa abjad dan angka saja. Kemudian bahasa pemrograman yang sering digunakan untuk mengembangkan aplikasi Android adalah Java, namun ada beberapa bahasa lainnya yang dapat digunakan seperti C++ dan Go. Dan pada tahun 2017, Google menetapkan Kotlin sebagai tambahan bahasa resmi. Nah, itu tadi pembahasan tentang Android itu sendiri. Sekarang kita akan membahas mengenai tools, yaitu Android Studio, yang biasa dikenal sebagai IDE resmi atau Integrated Development Environment oleh aplikasi Android. IDE ini dikembangkan oleh Google dan berbasis pada IntelliJ IDEA, sebuah IDE populer untuk mengembangkan aplikasi Java. Nah, dengan menggunakan Android Studio, para developer itu dapat membuat aplikasi dari nol hingga dipublikasikan ke dalam App Store ataupun Play Store. Selain merupakan editor code, IntelliJ dan alat pengembang yang berfungsi baik, Android Studio itu juga menawarkan fitur lebih demi meningkatkan produktivitas saat membuat aplikasi Android. Misalnya ada template untuk memulai project maupun activity tanpa harus membuatnya dari scratch atau nol. Terus ada intelligent code editor yang dimana itu code compression yang mudah, yang dapat memudahkan untuk menulis kode dengan cepat tanpa harus menuliskan secara lengkap. Selain itu juga ada warning apabila terdapat kesalahan penulisan kode. Kemudian ada design tool yang digunakan untuk mendesain aplikasi serta melihat preview secara langsung sebelum kita menjalankan aplikasi. Nah, ada juga flexible build system yang dimana Android Studio ini menggunakan Gradle yang dimana fleksibel untuk menciptakan build varian yang berbeda untuk berbagai device. Kemudian ada emulator. Nah, emulator itu digunakan untuk menjalankan aplikasi tanpa kita harus menggunakan device. Serta ada juga debugging untuk memudahkan untuk mencari tahu masalah. Serta ada testing yang dapat menjalankan pengujian untuk memastikan itu semua kode aman sebelum rilis. Lalu ada publish, membuat berkas APK dan menganalisanya guna dibagikan dan dipublish ke Play Store ataupun di App Store. Dilengkapi, oh salah, ternyata tidak bisa diupload di App Store tapi cuman hanya di Play Store. Lalu dilengkapi dengan instant run untuk melihat perubahan tanpa harus build project dari awal. Lalu ada integrasi yang terhubung dengan berbagai layanan yang memudahkan untuk mengembangkan aplikasi seperti GitHub, Firebase, dan Google Cloud. Contoh misal kalau dalam pembelajaran intern itu bisa dapat kita ambil dokumentasi ataupun uh, ya dokumentasi dari GitHub lalu kita ubah sis apa ada codingan di dalam Java ataupun Flutternya bisa diubah sehingga
bisa terintegrasi secara langsung. Itu yang disebut dengan idenya integrasi. Nah, kemudian untuk penginstalan RStudio itu seperti biasa kita membuka web browser, lalu akan otomatis mengarahkan ke versi software yang sesuai dengan OS kita dan kita dapat melihat fitur-fitur terbaru dan fitur-fitur utama pada halaman tersebut. Lalu kita bisa mengklik tombol download Android Studio, lalu kita dapat membaca agreement license. Terus kita mentandai centang I have read and agree with the above terms and condition. Lalu kita klik download Android Studio, lalu memilih lokasi penyimpanan dan tunggu proses mengunduh sampai selesai. Setelah menginstal dan kita menginstal Android Studio dan ikuti petunjuknya sampai selesai. Nah, saat proses instalasi, Android Studio juga menginstal beberapa komponen lain. Nah, supaya Android Studio itu dapat berjalan dengan lancar. Contohnya adalah IDB dan SDK. Android SDK adalah itu sekumpulan tool yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi Android. Untuk itu, silakan izinkan atau tekan yes jika ada pop-up atau alert yang muncul dan pastikan PC sudah terhubung ke internet saat proses instalasi. Setelah selesai lakukan install, Android Studio akan muncul seperti gambar ini. Kemudian pembahasan tentang bagaimana sih kita dapat membuat tampilan di dalam Android Studio. Nah, ada sebuah pembelajaran yang dikenal sebagai activity. Nah, apa sih itu activity? Activity itu adalah public class pada Android, di mana activity merupakan bagian terpenting dari siklus atau dalam proses aplikasi berjalan. Juga komponen ini adalah komponen inti dalam platform Android. Activity itu bertanggung jawab untuk menampilkan UI kepada pengguna dan dapat mengelola interaksi yang terjadi di dalam activity itu sendiri. Nah, dalam sebuah aplikasi umumnya terdapat lebih dari satu activity yang saling terhubung dengan tugas yang berbeda-beda. Apabila sebuah aplikasi Android memiliki beberapa halaman UI yang saling berinteraksi, berarti aplikasi tersebut memiliki beberapa activity yang saling berinteraksi. Hal yang perlu diperhatikan adalah setiap activity itu harus terdaftar di Android manifest.xml supaya tidak terjadi pesan error ataupun kegagalan. Secara default, ketika membuat activity baru, ia akan terdaftar secara otomatis di Android manifest.xml. Cara membuatnya yaitu klik kanan pada nama package, terus pilih new, pilih activity, pilih template activity yang tersedia. Nah, yang kedua yaitu setelah mengetahui pengertian dari activity, sekarang kita akan mengetahui bagaimana proses berjalannya activity itu atau yang disebut dengan activity life cycle. Nah, dari definisi life cycle merupakan urutan state yang menunjukkan posisi proses aplikasi mulai dari activity diciptakan sampai dihancurkan. Nah, diagram berikut ini merupakan status activity dengan metode yang dipanggil sebelum memasuki masing-masing status. Tiap kotak itu menampilkan metode yang dipanggil. Dapat dilihat di sini ada beberapa metode yang bisa kita perhatikan dalam diagram atau dalam bagan ini. Ada dimulai dari ketika activity itu di launch, ada namanya onCreate. Metode onCreate dipanggil yaitu ketika activity baru dibuat oleh sistem. Nah, biasanya dilakukan waktu instalasi. Nah, kemudian setelah kita membuat, lalu metode tersebut di start atau disebut dengan onStart. Ketika kita mempersiapkan untuk ditampilkan ke pengguna, tetapi activity tersebut belum terlihat di layar. Lalu ada onResume, yaitu activity yang sudah aktif dan sepenuhnya terlihat oleh pengguna, baik setelah activity pertama kali dibuat atau setelah activity kembali dari kondisi pause. Nah, ada juga kalau ada resume pasti ada on pause di mana
ketika activity telah fokus tetapi masih terlihat oleh pengguna, atau bisa jadi kayak kita uh, memberhentikan sementara proses jalannya aplikasi. Kemudian kalau on stop itu ketika sudah tidak terlihat lagi oleh pengguna, tapi masih ada dalam tumpukan aktivitas atau activity stack dan tetap bisa untuk dipulihkan. Lalu ada on restart, dipanggil ketika activity sedang dalam proses memulai kembali setelah sebelumnya itu berada dalam kondisi stop. Lalu on destroy, dipanggil ketika activity sedang dihapus atau dihancurkan oleh sistem. Lalu ada, setelah kita mengetahui tentang activity life cycle, ada prinsip atau konsep dalam pemrograman atau pengolahan data, yaitu last in first out atau LIFO. LIFO. Di mana konsep singkatnya adalah ini adalah konsep pemrograman dan pengolahan data di mana elemen akhir yang dimasukkan ke dalam struktur data akan menjadi yang pertama kali diambil atau terhapus. Nah, ini berarti elemen yang terakhir dimasukkan adalah elemen yang pertama kali keluar atau yang yang diproses. Bisa dapat dilihat dari gambar ini. Kalau kita lihat di bahwa activity 1 itu menggunakan metode on create, on start, on resume, yang dimana aksinya adalah mengklik button. Terus kemudian dia akan diproses ke activity 2 yang menjalankan on resume, serta di gambar ketiga akan uh, menjalankan activity 1 kembali, yaitu on stop, kemudian on restart, lalu on start dan on resume. Nah, singkatnya, ketika sebuah activity baru dimulai, ia ditambahkan ke atas tumpukan activity. Ketika pengguna menekan tombol back atau activity selesai dan dihapus, activity yang terakhir dimulai atau terbatur akan menjadi yang pertama kali dihapus dari tumpukan activity sesuai dengan prinsip LIFO ini. Lalu setelah kita mempelajari tentang basic dari activity, selanjutnya kita harus mengetahui juga tentang bagian terpenting dari aplikasi, yaitu layouting. Nah, untuk layouting sendiri terbagi menjadi 5 hal yang harus kita ketahui, terbagi menjadi 5 hal yang harus diketahui. Yang pertama adalah layout dari XML. Nah, layout merupakan UI dari suatu activity. Nah, terus layout itu dituliskan dalam format XML atau kesangkapan yang biasa kita kenal, yaitu Extensible Markup Language. Nah, bisa kita perhatikan dalam penulisan kode XML ada dua cara dalam penulisan teks seperti gambar. Ada di awal, yaitu ada opening tag, lalu ada self closing tag, serta closing tag. Nah, self closing tag diawali dengan tanda seperti ini, diikuti oleh nama elemen, dan diakhiri dengan tanda seperti ini. Nah, self closing tag biasanya digunakan untuk view tanpa isi atau hanya memiliki atribut. Kemudian opening dan closing tag itu diawali dengan tanda seperti ini dan diakhiri dengan tanda seperti ini, sedangkan closing tag diawali dengan tanda seperti ini dan diikuti oleh nama view dan diakhiri dengan tanda seperti ini. Nah, opening dan closing tag itu biasanya digunakan untuk layout yang menampung view-view lain di dalamnya. Nah, yang kedua, setelah tahu tentang layout XML itu bagaimana modelnya, kemudian kita juga harus mengetahui bagaimana uh, tipe-tipe komponen dalam uh, layouting, yaitu ada view dan view group. Nah, dua tipe komponen user interface ini, yang pertama adalah view, itu memiliki elemen dasar yang digunakan untuk membangun UI. Ini termasuk elemen-elemen seperti text view untuk menampilkan menampilkan teks, kemudian ada image view untuk menampilkan gambar, terus button untuk menampilkan button, dan seterusnya. Itu dapat dibaca di dokumentasi Android Studio. Dalam sebuah text view, kita dapat mengubah atribut dengan beberapa format. Bisa dapat dilihat di format pertama itu ada Android titik 2, tanda seperti ini, property underscore name ditutup, terus sama dengan kutip
add plus ID slash view underscore ID untuk penulisan ID. Terus ada penulisan untuk atribut biasa yaitu Android titik dua tanda seperti ini, lalu property underscore name ditutup, lalu sama dengan kutip dibuka tanda seperti ini, terus property underscore value. Nah, ini untuk atribut biasa. Lalu untuk atribut yang memanggil dari folder res seperti data primitif seperti string, color, dan dimensions yang didapat diatur melalui XML atau kode Java. Dapat dilihat seperti ini. Nah, bisa dapat dilihat di sini bagaimana model dari view dan view group itu. Nah, ini nama seperti ini adalah nama komponen view dan yang ini adalah namespace yang terdiri yang diikuti oleh atribut dan value. Kemudian yang kedua adalah view group. Itu prinsipnya adalah kontainer yang menampung satu atau lebih view maupun view group itu sendiri. Jadi kumpulan antara view ataupun kumpulan antara view group itu sendiri. Nah, view group digunakan untuk mengatur posisi dan tata letak dari elemen-elemen di dalamnya sehingga membentuk tampilan aplikasi yang utuh. Contoh view group termasuk linear layout yang menyusun elemen secara linear dari horizontal ataupun vertikal serta relative layout itu menyusun elemen berdasarkan hubungan relatif antara satu sama lain. Jadi kalau relative layout lebih uh, menyusun elemen itu saling menimpa. Jadi mereka tidak seperti linear layout yang itu sifatnya menimpa dari atas ke bawah atau kanan ke kiri, tetapi kalau relative layout lebih fleksibel di kedua arah tersebut. Lalu ada constraint layout yang menyusun elemen berdasarkan constraint-nya. Nah, kemudian ada view group dapat itu mengatur posisi, ukuran, dan interaksi antara elemen-elemen UI yang ada di dalamnya, serta dapat memiliki properti tata letak seperti margin dan padding. Nah, kemudian adalah ukuran view. Sebuah view itu harus memiliki ukuran yakni lebar yang ketiga setelah kita pelajari tentang view group, serta sebelumnya juga ada layout XML, ada yang namanya itu adalah ukuran view. Nah, sebuah view itu harus memiliki ukuran, yakni lebar dan tinggi. Nah, dalam menentukan tinggi dan lebar suatu view itu terdapat beberapa alternatif value yang biasa digunakan, seperti ada red content yang menyesuaikan dengan ukuran konten di dalamnya, atau ada match parent yang menyesuaikan dengan ukuran parent atau view induknya. Apabila di paling luar berarti mengikuti ukuran layar device-nya, serta fixed size menentukan ukuran dengan nilai tetap dengan satuan dp, contohnya seperti ini. Nah, kemudian yang keempat ada padding dan margin. Nah, cara untuk memberikan jarak antara view dan tata letak Android. Nah, itu ya ini ada dua, yaitu padding. Yang pertama itu jarak antara tepi dalam view dan kontennya. Nah, ini berpengaruh pada ruang antar batas dan konten di dalamnya. Kita dapat menentukan padding menggunakan di Android Studio adalah atribut Android bersama dengan titik dua padding dalam XML file. Lalu ada margin, itu adalah jarak antara tepi luar view dan tepi kontainer, dan yang biasanya view atau biasanya disebut view group yang ada di sekitarnya. Kita dapat menentukan margin menggunakan atribut Android titik dua layout underscore margin dalam XML layout file. Nah, untuk gambarannya itu seperti bentuk berikut. Lalu yang terakhir adalah satuan ukuran yang merupakan satuan ukuran yang umum digunakan untuk menentukan dimensi dan tata letak dan styling elemen UI. Berikut ada beberapa satuan ukuran yang sering kita gunakan, yaitu ada SP atau Scale Independent Pixel. Digunakan biasanya untuk teks, tetapi diskalakan berdasarkan preferensi ukuran font pengguna. Lalu ada DP Density Independent Pixel, digunakan untuk semuanya selain ukuran teks, serta ada pixel sesuai dengan pixel sebenarnya di layar, tapi penggunanya tidak terlalu disarankan karena dapat menghasilkan
biasanya ukuran yang berbeda. Nah, berikut itu adalah eh, dapat dilihat ilustrasi perbedaan hasil penggunaan pixel pada layar HDPI atau ponsel dan layar XX HDPI pada tablet. Nah, jadi penggunaan pixel dapat menghasilkan ukuran berbeda pada layar yang berbeda, tidak seperti pada penggunaan scale independent pixel atau SP serta density independent pixel atau DP. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.